Sejumlah lembaga survei sosial dan politik di Indonesia merilis hasil surveinya, salah satunya tentang Capres 2024 pilihan responden. Pada periode survei Maret dan April 2022, 2 dari 3 lembaga survei mendapati Ganjar Pranowo sebagai capres terfavorit pilihan rata-rata 1.200 responden yang tersebar di 120 desa, kelurahan, dan 34 provinsi. Seperti Carta Politika Indonesia, hasil survei periode 10 hingga 17 April 2022 mendapati Ganjar Pranowo paling unggul dengan meraup 29,2% suara responden. Menyusul Prabowo Subianto 23% dan Anies Baswedan 20,2%. Sementara 7 nama lainnya masih di bawah 5%. Dan responden yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab di angka 7%. Kemudian hasil survei Indikator Politik Indonesia juga menempatkan Ganjar Pranowo unggul telak dalam Bursa Capres 2024. Dalam hasil survei tatap muka periode 14 hingga 19 April 2022, Ganjar Pranowo unggul di atas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Elektabilitas Ganjar berada di angka 26,7%, selisih 2,8% dari Prabowo Subianto atau meraup 23,9% suara responden. Lalu Anies Baswedan sebesar 19,4%. Kami hanya menampilkan 10 nama, namun masih ada 9 nama lain yang menjadi favorit responden di bawah 1%. Selain itu, ada 10% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab terkait capres favorit untuk Pilpres 2024. Dan pada periode 21 hingga 29 Maret 2022, hasil survei Populi Center menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kompak berada dalam persentase elektabilitas tertinggi, yakni masing-masing 24%. Disusul Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil, masing-masing 12,1%, 6,3%, dan 5%. Sedangkan 5 nama lain, AHY, Puan Maharani, Jenderal TNI Andika Perkasa, Erick Thohir, dan Erlangga Hartarto masih di bawah 5%. Sementara itu ada relatif banyak responden belum memutuskan di angka 15,3% dan menolak menjawab 3,3%. Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif Imawan mengatakan Ganjar dan Prabowo menjadi yang terpopuler meski di atasnya masih ada nama Presiden Joko Widodo yang unggul dalam pertanyaan terbuka. Bila pemilu dilakukan hari ini, Jokowi yang terpilih. Namun di sisi lain mayoritas masyarakat nolak perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat menjadi polemik. Kalau dari sisi peta politik, itu 3 kandidat yang kuat itu sampai saat ini adalah ada sosok Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan ya. Untuk pertanyaan terbuka maupun simulasi tertutup. Pertanyaan terbuka memang Jokowi nomor 1, tetapi karena beliau tidak bisa berkontestasi, maka 3 sosok tersebut ada Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan yang cukup kuat di situ. Dalam hasil survei ini rata-rata margin kesalahan atau margin of error kurang lebih sekitar 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Ini artinya tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh lembaga survei atau reputasi sumber informasi cukup mumpuni untuk menjadi sebuah panduan atau rekomendasi ke depannya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, sejumlah lembaga survei sudah merilis lagi hasil survei dari berbagai aspek mengenai pemerintahan, pemilu, dan kemudian mengenai elektabilitas. Kita akan fokus pada pagi hari ini mengenai elektabilitas yang menuju ke pemilu 2024. Ada 3 nama yang mengerucut, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan mendominasi survei untuk Bursa Capres 2024. Apakah dominasi ketiganya ini sudah langsung menjadikan mereka favorit atau masih ada kemungkinan perubahan karena masih 2 tahun lagi? Bagaimana sebenarnya peta persaingan menuju Pilpres mendatang? Segera kami berbincang bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Juga ada Direktur Eksekutif Populi Center, Afri Madona. Bung Afri, Bung Toto, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, selamat pagi Mas Bayu. Ya, terima kasih waktunya untuk ngobrol-ngobrol. 2024 sih nggak terlalu lama lagi begitu ya. Apakah Bung Afri, ini bisa kita sebut, ini 3 nama yang sudah selalu jadi juara kelas ini yang akan terus
mendominasi dan menjadi perhatian dari partai politik juga masyarakat tentunya. Menurut Anda, nggak akan ada perubahan? Iya, sebenarnya masa yang cukup panjang ya ke September 2023 gitu ya, itu sebenarnya masih memungkinkan apapun bisa terjadi. Oke. Kira seperti itu gitu ya. Meskipun perubahan itu kemungkinan besar hanya bisa terjadi jika ada barangkali mungkin peristiwa politik besar ataupun keputusan-keputusan politik besar gitu ya. Seperti misalnya PDIP tidak menjatuhkan pilihan kepada Ganjar misalnya gitu ya. Sehingga karena sampai saat ini kalau kita lihat voter utama Ganjar masih berasal dari PDIP gitu ya. Sehingga bisa jadi ini mungkin akan mengubah peta, kira-kira seperti itu. Jadi secara umum jika ada perubahan-perubahan besar gitu ya, peristiwa-peristiwa besar ataupun keputusan politik besar, sangat mungkin ada perubahan peta politik, kira-kira seperti itu. Ya, Bung Toto, kalau Anda melihatnya nanti juga dilengkapi sama Bung Afri ya, dari survei di Carta Politika, siapa yang paling naik, siapa yang stagnan, siapa yang ada penurunan di Carta Politika melihatnya? Iya, saya pikir sama ya kalau kita lihat pola yang ada dalam temuan Carta Politika, Populi Center, kemarin juga Mas Burhan di Indikator Politik baru merilis survei. Mengeluarkan juga. Ya. 3 besarnya memang secara kuantitatif hampir sulit untuk digeser. Kecuali bahasa saya mungkin tsunami politik. Tsunami politik ini biasanya kalau ada skandal, kasus hukum, atau misalnya yang menarik kan adalah sisi presidensial threshold, ketika ada nama yang elektabilitasnya tinggi tidak mendapatkan tiket. Itu bisa mengubah konstelasi. Dan kita tahu dari 3 nama besar ini, praktis hanya Pak Prabowo yang adalah ketua umum partai. Dan itu pun Gerindra butuh mendapatkan 1 partai lagi untuk memenuhi prasyarat. Dan memang kita melihat juga dari sisi tren, tadi masuk ke pertanyaan Mas Bayu juga, menjawab juga bahwa 3 besar ini sulit untuk tanda kutip untuk digeser ya, kecuali ada tsunami politik tadi. Karena kalau kita lihat tren dalam setahun terakhir, memang mengarahnya ini makin mengerucut kepada 3 nama ini. Pertanyaannya siapa yang kemudian memiliki peluang paling besar untuk menaikkan elektabilitasnya lagi, siapa yang peluangnya malah turun, siapa yang cenderung akan berpotensi stagnan. Kalau hanya secara kuantitatif, Ganjar memang memiliki peluang paling besar untuk naik. Kenapa? Tingkat pengenalnya paling rendah dibandingkan dengan Prabowo, dengan Anies Baswedan. Kalau di survei Carta Politika, Pak Prabowo sudah di atas 95% tingkat pengenalan mentok, tanda kutip. Ganjar sudah di atas 85%. Anies masih sudah di atas 85%, sementara Ganjar masih di angka 70-an%. Artinya kan peluang dia mengenalkan dirinya itu masih lebih besar dibanding 2 nama lain. Dan teorinya siapapun yang masih bisa menaikkan pengenalannya punya potensi juga untuk menaikkan elektabilitas dibanding yang sudah lebih banyak dikenal nih. Itu yang pertama. Nah, di papan 2 memang ada nama-nama lain yang menurut saya juga punya potensi. Di situ ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, lalu kemudian ada AHY, ada Mbak Khofifah yang ada di peringkat-peringkat di bawahnya ya, dan ada Erick Thohir juga misalnya. Tapi kalau kita lihat dari rentetan bagaimana kenaikan pengenalannya, apakah diikuti oleh tingkat elektabilitasnya, saya harus mengatakan nama-nama di papan kedua itu sulit untuk melawan papan pertama. Tetapi mereka sangat mungkin untuk dilirik menjadi cawapres yang bisa menjadi dongkrak elektabilitas dari 3 nama yang lain juga. Oke, dimengerti, terbayang ya. Bung Afri dan juga nanti Bung Toto. Publik kan kemarin juga disodori, ini saya minta Anda sedikit menjadi melihat dari sisi komunikasi politiknya begitu, ketika Pak Jokowi, coba bayangin dari sekian menteri yang sedang bertugas kan hampir setiap hari ada tugas untuk kunjungan kerja dan lain-lain. Pak Jokowi kemudian memilih menemani Pak Prabowo di Jawa Timur begitu ya. Kemudian menemani dari sekian banyak gubernur dia pilih 2 gubernur tuh. Pak Ganjar di Brebes dan juga mantau Formula E bersama Pak Anies di Ancol begitu. Bung Afri, Anda melihat ini sebagai sesuatu
move dari Pak Jokowi untuk ditunjukkan kepada publik atau gimana? Berkaitan dekat-dekat juga nih dengan surveinya Populi dan juga Carta yang dikeluarkan di bulan Maret. Bung Afri. Iya, kalau saya melihat Pak Jokowi barangkali mungkin lebih mencoba untuk saya bukan mengatakan mengkonfirmasi selera publik, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat Pak Jokowi kan selama ini sangat sangat terpengaruh ya dengan opini publik ya. Kira-kira seperti itu gitu. Sehingga sangat mungkin sekali gitu ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini lebih mengafirmasi ya selera publik selama ini, karena beliau pun mungkin melihat gitu ya 3 nama ini yang kemungkinan besar gitu ya akan maju jika tidak ada seperti dibilang Mas Toto tadi ya, tsunami politik, kira seperti itu gitu. Mencoba untuk menemani menteri-menteri yang lain mungkin ya saya tidak mengatakan sia-sia ya, tapi chance untuk yang 3 ini jauh lebih besar dibandingkan dengan barangkali mungkin yang lain gitu. Oke, Bung Toto, Anda melihatnya seperti apa? Toh ini bahasa-bahasa yang mungkin kita obrolin aja begitu sambil minum kopi kalau lagi nggak berpuasa begitu kan. Toh Pak Jokowi juga bukan ketua umum sebuah partai politik begitu. Kalau mau dibilang dekat ya sama PD Perjuangan, tapi dekat sama semua partai politik kan. Makanya Pak Jokowi ini bisa menjadi bridging atau jembatan atau batu loncatan bagi ketiganya ketika melihat ini begitu. Dan saya juga melihat satu hal, Formula E kan kemarin banyak kritik. Kayaknya menjadi sesuatu yang berbalik ketika Pak Jokowi menemani Pak Anies untuk melihat Formula E yang akan berlangsung Juni di Jakarta. Ini tanda-tanda sesuatu yang lain begitu. Tapi bagaimana Anda melihatnya, Bung Toto? Iya, ini ciri khas Jokowi ya menurut saya. Dia kan tidak pernah ingin menunjukkan dirinya hanya berdiri di atas pihak tertentu. Misalnya ketika secara mengagetkan datang ke 212 saat itu, pada saat orang menganggap ini adalah demo kepada dirinya. Yang kedua, kita juga tahu mengagetkan ketika peristiwa di MRT, pertemuan dengan Pak Prabowo, langsung kemudian disusul peristiwa mengagetkan dijadikan menteri. Sandiaga Uno pun begitu. Jadi yang menurut saya ingin ditunjukkan kan tentu saja beliau menyadari dirinya akan pensiun kalau beliau konsisten ya, tidak akan ada penundaan pemilu 3 periode. Beliau ingin menunjukkan beliau dia berdiri di atas pihak-pihak yang selama ini dianggap berseberangan. Dia ingin menunjukkan dirinya adalah seorang kingmaker. Sesuatu yang tidak berhasil dijalankan oleh SBY pada tahun 2014. Kepuasan publik di 2009 tinggi, tapi kemudian kita tahu Demokrat itu kan tidak berkoalisi dengan partai manapun dalam Pilpres di 2014. Dan itu yang menyebabkan menurut saya Jokowi tidak ingin mengulang situasi seperti itu. Karena logikanya kan adalah ketika incumbent kemudian harus turun karena batasan masa jabatan, yang harus dijaga adalah legasinya. Tanda kutip, secara politik praktis dia harus bisa mendorong seseorang yang memang dianggap menjadi penerus. Nah, jadi tiga orang ini dianggap inilah bakal penerus saya, begitu kata Pak Jokowi? Menurut saya minimal dalam waktu masih 22 bulan menjelang pemilu, memang ini harus ditunjukkan oleh seseorang yang ingin menunjukkan dirinya adalah kingmaker. Dia berdiri dulu di atas nama-nama yang dianggap kuat. Walaupun menurut saya pada akhirnya menjelang masa kampanye keberpihakan kepada salah satu pihak, tanda kutip gitu ya, akan lebih terlihat ya. Itu biasa dalam politik. Tapi dalam posisi masih jauh-jauh hari, saya pikir ini langkah yang tepat, mencegah polarisasi lebih dini dan kemudian menunjukkan beliau masih kepala negara dan kepala pemerintahan yang berdiri di atas semua kekuatan politik. Contoh saja Formula E kemarin. Betul, pendukung Mas Anies tentu saja akan bersukaria begitu ya. Tapi di sisi lain kan Pak Jokowi juga menurut saya menunjukkan posisi beliau ada di atas Anies Baswedan. Ketika seakan-akan restunya beliau akhirnya harus diakui oleh para pendukung Anies gitu untuk memperkuat bagaimana image dari event Formula E ini. Ini yang menurut saya memang jadi keunggulan Jokowi selama ini. Dia bisa dengan demikian lentur ada dalam momen-momen politik yang kadang-kadang memang harus diakui berhasil mencegah polarisasi. Ya, itu di satu sisi orang jadi membicarakan seperti kita pagi hari ini,
Tetapi Pak Jokowi kan tetap bukan pemimpin partai politik. Nah, apakah ini kemudian membuka peluang lebih besar bagi 3 nama yang selalu juara keras di survei ini, Ganjar, Prabowo, dan Anies? Nah, siapa yang paling berpeluang menurut Carta Politika dan Populi Center? Nah, kita masih mengobrol mengenai elektabilitas nama-nama, ada 3 nama besar, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto. Saya menyebutkannya tidak dengan pretensi apapun, yang langsung terpikir saja. Jadi jangan dipikir saya menyebut, oke lah Pak, saya gantilah ya. Dari tadi saya menyebutnya Ganjar terus. Daripada kemudian dicurigai ya kan, Bung Toto, Bung Afri. Saya menyebutnya sekarang dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Mudah-mudahan nanti saya selalu bolak-balik begitu. Nah, Bung Afri dulu. Bung, kalau pemilu ini sebentar lagi begitu ya. Saya jadi surveyor begitu. Kalau pertanyaannya nih sesaat lagi, sebentar lagi pemilu akan berlangsung. Masihkah mungkin partai-partai politik yang berkoalisi atau tidak, mungkin 2 partai atau kemudian gabungan beberapa koalisi partai ini akan melihat 3 nama ini? Kan dari Oktober, dari berapa kali survei lah yang dilakukan Populi maupun Carta, selalu 3 nama ini mendominasi menurut saya. Kita sebut juara kelas gitu. Ini partai politik sekarang sudah melihat trennya ke arah sana. Kecuali, saya pinjam istilah Bung Toto, ada tsunami politik begitu ya. Nah, ini sekarang sudah mengerucut ke sana. Menurut Anda, Bung Afri, kita kesampingkanlah Gerindra ya, karena Gerindra kan sudah pasti begitu. Menurut Anda, Bung Afri, ini sudah 3 nama ini sudah masuk dalam bursa yang dibicarakan sebetulnya oleh partai-partai politik? Iya, sangat mungkin, Mas Bayu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, misalnya ya katakanlah mungkin cross tabulasi dengan partai-partai dengan pilihan politik ini gitu ya. Yeah. Bahkan jangankan di level elit gitu ya, bahkan di level massa pun gitu. Sebagian masa-masa partai pun sudah melihat 3 calon ini begitu ya. Jadi karena itu sangat mungkin elit partai pun akan melihat seperti ini gitu. Tren untuk bandwagon itu sesuatu yang pilihan paling rasional dalam politik gitu ya. Ketika kandidat dari partai kita sendiri tidak masuk gitu ya, daripada kita ketinggalan kereta, kenapa kita tidak join saja dengan mereka yang punya potensi untuk menang gitu. Karena itu kemudian saya yakin partai-partai, terutama partai baik itu partai besar maupun partai kecil gitu ya, itu sudah sudah sangat-sangat mempertimbangkan untuk bergabung ke salah satu dari 3 nama ini gitu. Kecuali itu tadi gitu ya, ada peristiwa-peristiwa besar yang itu kemudian mengubah peta politik, mengubah pandangan publik gitu ya. Tapi selama selera publik masih ke 3 nama ini dan di level voter juga seperti itu gitu ya, maka sangat mungkin elit pun akan join ke salah satu dari mereka. Oke, Bung Toto, partai-partai politik lebih sedikit menyoroti PDI Perjuangan ya, karena nama yang begitu mencuat satunya kan kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, itu satu. Tapi apakah partai politik secara keseluruhan ini kalau melihat survei dari pengalaman kita lah melihat menjelang pemilu menentukan capres cawapres begitu pasangan-pasangan di pilpres nantinya, survei ini akan ikut menentukan karena ini kan suara dari publik. Udah itu surveinya mau siapapun lah, Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, bahkan juga mungkin sesekali Litbang Kompas juga menghadirkan tuh mirip-mirip begitu. Nah, ini akan jadi pertimbangan atau partai politik akan tutup mata nggak lihat survei gitu, atau akan tetap realistis melihat survei ini paling tidak menjelang 2024 seperti saat ini yang tidak terlalu banyak berubah, Bung Toto? Iya, saya meyakini ya survei ini dipercaya oleh parpol. Kita tahu kok Bung Afri juga kita sering juga diminta untuk melakukan survei dapil, artinya mereka percaya begitu ya. Tapi pilihannya kan bisa menjadi 2 ketika mereka menjadi percaya dengan survei. Kalau dengan menggunakan pendekatan yang positif, mereka akan mengikuti suara publik.
terlepas ada konflik of interest dengan ambisi ketumnya misalnya yang elektabilitasnya kecil. Itu misalnya terjadi pada PDI Perjuangan, Ibu Mega mengalahkan dirinya sendiri ketika mempersilahkan Pak Jokowi maju di 2014. Tapi kan bisa juga ada pendekatan kedua secara elitis yang ada di panggung belakang yang publik nggak bisa melawan nih, apapun itu responnya. Apa yang namanya tiket partai, karena kita tahu penentuannya ini masih didasarkan pada angka 20% presidensial threshold, bahkan didasarkan pada suara dari pemilu sebelum gitu kan. Artinya kan kalau kita mau berpikir ekstrim nih, bukan nggak mungkin partai-partai atau ketum-ketum partai yang merasa ambisinya tertahan oleh sosok-sosok yang bukan pemilik partai tapi elektabilitasnya tinggi. Mereka bersepakat aja nih, kita gagalin deh orang-orang itu nggak usah maju, sehingga kemudian kita jadi punya peluang. Sehingga kemudian pasarnya jadi terbuka lagi. Kan sekarang mereka jadi peringkatnya 7, 8, 5, 6, elektabilitas jauh dengan sosok-sosok yang bukan pemilik partai kan. Tapi ketika pemilik partai itu digagalkan tiketnya, peluangnya menjadi terbuka. Saya berharap itu tidak terjadi, karena kalau itu yang terjadi berarti ada oligarki yang menyusup dalam proses pencalonan pilpres. Dan kalau pemilunya sendiri sudah diboikot dengan cara-cara kotor seperti itu, apapun hasil yang kita terima bukan suara publik seutuhnya. Itu yang saya harapkan tidak terjadi. Tapi berkaca dari 2014 sih saya merasa moga-moga belum ada partai-partai dan di antara mereka belum ada pikiran kotor sampai sejauh itu. Lebih baik usahakan jagoan-jagoan yang masih kecil, elektabilitasnya masih ada sisa waktu kan sebenarnya cukup lama ya, setahun lebih menuju pendaftaran bulan September. Masih ada waktu untuk mereka mengejar ketertinggalan, tidak harus menyalip, tapi mungkin ada di ambang angka minimal di atas 2 digit sehingga kemudian mereka bisa merasa memposisikan dirinya pantas untuk menjadi capres. Bung Toto, Carta Politika melihat juga nggak dari 3 nama ini mereka itu bisa bergabung begitu untuk menjadi satu kekuatan? Dari 3 nama yang kita sebut juara kelas nih ya, Anies, Prabowo, Ganjar begitu. Ya mungkin memang menurut saya harus berani liar ya lembaga survei kalau kemudian memberikan simulasi ke depan. Kemudian bertanya misalnya kalau Ganjar Anies seperti apa yang dianggap harusnya akan berseberangan. Kalau Prabowo Anies gimana? Atau pertanyaannya misalnya mungkin nggak Prabowo kita sandingkan hanya menjadi wakil misalnya kan. Ya menurut saya memang itu ya, politik bukan tidak mungkin ya sedinamis itu. Dan kalau Pak Jokowi masih akan menjadi pemain atau tanda kutip sutradara di belakang layar, Pak Jokowi ini orang yang sangat suka dengan kejutan-kejutan seperti itu begitu kan, mencoba mengkombinasikan kekuatan yang selama ini dianggap berseberangan. Bukan tidak mungkin menurut saya, walaupun ada beberapa catatan yang mungkin bisa jadi batasan. Saya pikir ego Pak Prabowo terlalu besar dengan sejarah yang ada di belakang untuk menjadi seorang cawapres. Dan saya pikir Ganjar Pranowo surveinya juga terlalu tinggi untuk kemudian kalau dilihat dari survei sekarang untuk mau dijadikan wakil dari Pak Prabowo atau Anies Baswedan misalnya. Dan Mas Anies saya pikir juga akan berpikir ulang karena captive yang dimilikinya berbeda sekali dengan yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo untuk kemudian bisa digabungkan. Saya pikir batasan-batasan ego itu yang menarik untuk kemudian kita lihat apakah akan berubah atau tidak. Bung Afri, berarti kalau seperti itu agak sulit kita membayangkan mereka bersatu begitu. Ini akan ada 3 pasangan gitu, capres dan cawapres, atau bagaimana menurut Populi Center? Tebakan saja, Bung Afri. Sangat mungkin gitu ya 3 calon ini, karena tadi ya mereka punya segmen masing-masing gitu ya. Karena kalau kita perhatikan gitu, misalnya Pak Prabowo sudah memiliki captive market yang cukup kuat gitu ya. Kelompok-kelompok moderat maupun center right gitu kira-kira gitu ya, itu cukup kuat ke beliau, kira-kira seperti itu gitu ya. Mereka bersaing dengan Pak Anies rata-rata di luar Jawa, kira-kira seperti itu gitu. Sementara Ganjar kuat di bagian Jawa Tengah dan Timur, kira-kira seperti itu. Jadi dengan segmentasi pemilih yang secara geografis terkonsentrasi, secara ideologis juga seperti itu gitu ya. Ada kemungkinan gitu ya tiga pola besar ini akan muncul gitu. Oke, terbayang. Bung Afri sama Bung Toto, bagian-bagian akhir nih saya selalu penasaran dan mumpung ketemu jago-jagonya survei politik di Indonesia Anda berdua ini gitu ya. Saya tuh penasaran kalau misalnya dalam sebuah survei
cukup tinggi atau ada saja responden begitu yang kemudian menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, ini tuh sebetulnya peluang ya bagi masing-masing calon bersama tim suksesnya begitu untuk kemudian menggarap ini. Atau seperti apa sebenarnya hal semacam itu kita artikan? Kita orang publik begitu melihatnya, responden tidak menjawab atau tidak tahu berkaitan dengan apa yang disampaikan. Misalnya tokoh yang paling populer, elektabilitas calon presiden, siapa saja namanya secara terbuka atau tertutup. Bung Toto? Ya, undecided voters ya, jadi pemilih yang belum menentukan pilihan. Itu memang ceruk pasar yang masih bisa digarap. Walaupun sebetulnya untuk sisa waktu 22 bulan, angka undecided voters ini lumayan kecil menurut saya ya. Okay. Karena memang kan the election comes too early. Karena Mas Bayu udah dari tahun lalu tuh ngebahas pilpres gitu kan. Iya. Jadi otomatis publik informasinya sudah sangat banyak begitu kan. Tapi ada sisi lain sebenarnya yang bisa dibaca di survei yang masih bisa dijadikan peluang buat sosok-sosok yang misalnya dianggap masih kecil elektabilitasnya. Yaitu ketika mereka sudah menentukan pilihan nih sebagai responden ketika ditanya mana capres yang mau dipilih. Tapi pada saat ditanya, Anda sudah mantap belum dengan pilihan itu? Mereka menyatakan belum mantap dan masih mungkin berubah. Ini yang disebut dengan masa mengambang. Ada banyak variabel di situ dari sisi bagaimana mereka akan melihat masa kampanye, sampai sisi yang buruk bagaimana mereka menunggu sesuatu yang diberikan. Jadi memang ruang abu-abunya itu masih besar untuk terjadinya perubahan konstelasi, walaupun kalau tidak ada cara-cara yang kemudian bisa dianggap baru, menurut saya di luar 3 nama ini harus menyadari dirinya lebih berpeluang menjadi cawapres. Oke. Bung Afri, kalau melihat hal semacam ini bahwa ada responden yang mungkin undecided voters, belum yakin tetapi nanti mau melihat situasi, makin pintar lah ya berarti pemilih-pemilih kita nanti. Nah, apa yang membuat dalam kurun waktu yang sudah tidak terlalu lama ini, 1 tahun lah kira-kira begitu, para kandidat, tidak hanya 3 nama yang selalu jadi juara kelas ini, bisa tetap mengambil celah untuk kemudian naik menurut Anda? Juga tidak ada situasi yang begitu besar dalam politik Indonesia gitu. Tapi masih ada kemungkinan saat mereka kemudian bisa menyalip, ada nama yang tiba-tiba bisa ke atas dan lain-lain. Menurut Anda, apa itu faktornya? Yang paling penting adalah mereka mencoba untuk lebih populer dulu. Jadi menjadi semakin populer itu satu hal yang paling penting gitu. Kelebihan misalnya 3 nama ini, karena mereka memang tingkat popularitasnya sangat tinggi. Sering disorot media dan sebagainya gitu ya. Karena itu kemudian yang paling lekat di publik adalah nama mereka. Kira seperti itu gitu. Sehingga ketika mereka semakin dikenal oleh publik gitu, tadi seperti Mas Toto tadi bilang gitu, peluang mereka untuk masuk ke kepala publik gitu ya, itu juga semakin besar. Kira seperti itu gitu ya. Apalagi kemudian 3 nama yang sudah sangat besar ini gitu ya, karena mereka semakin disorot media, semakin naik ke panggung gitu ya. Potensi untuk memunculkan sisi negatifnya, berita-berita negatifnya juga semakin besar gitu ya. Karena itu kemudian ketika ada 3 nama atau ada beberapa nama-nama baru yang muncul gitu ya, minimal mereka tidak ada image negatif saja gitu. Itu barangkali mungkin sudah sangat membantu mereka untuk untuk menarik suara publik. Kira seperti itu. Baik, oke. Jadi kita tunggu saja nanti perkembangan-perkembangan yang lainnya. Survei-survei dari Carta Politika, Populi Center, dan lembaga survei yang lain. 3 nama ini boleh terus berkembang, mungkin ada nama-nama lain. Tapi bagi saya yang lekat di hati, Yunarto Wijaya dan Afri Madona, ya kan?